Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membuktikan ucapannya dengan tidak peduli peringatan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer soal aksi gencar melakukan sidak di Ditjen Pajak dan Bea Cukai. Kata Noel, karena tindakan sidak tersebut banyak para perampok negara merasa terganggu dan bisa berakibat Purbaya akan bernasib sama dengan dirinya. Buktikan ucapannya, Purbaya kembali melakukan inspeksi mendadak kedua perusahaan baja di Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis 5 Februari 2026 dan sasaran sidak adalah PT Power Steel Mandiri dan PT Power Steel Indonesia, dua perusahaan yang tengah diselidiki atas dugaan tindak pidana perpajakan. Kementerian Keuangan menduga kedua perusahaan baja asal China tersebut melakukan penghindaran pajak secara sistematis selama periode 2016 hingga 2019. Dugaan pelanggaran mengacu pada pasal 39 ayat 1 huruf D Undang-Undang KUP sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terkait penyampaian SPT yang tidak benar atau tidak lengkap. Dari hasil penyelidikan awal, aparat pajak menemukan sejumlah modus yang relatif seragam. Salah satu pola utama adalah menampung omset penjualan melalui rekening pribadi milik karyawan, pengurus, hingga pemegang saham untuk menghindari pencatatan resmi perusahaan. Selain itu, perusahaan diduga menyembunyikan identitas pemasok sebenarnya, memanipulasi dokumen penawaran barang, serta melakukan penjualan langsung ke pelanggan tanpa memungut pajak, pertambahan nilai atau PPN dengan dalih transaksi tunai. Penyelidikan kemudian berkembang, PT VPM turut terindikasi melakukan praktik serupa. Ketiga perusahaan disebut memiliki keterkaitan afiliasi, baik melalui kesamaan pengurus maupun pemegang saham. Berdasarkan perhitungan sementara, potensi kerugian negara dari dugaan tindak pidana perpajakan ini diperkirakan mencapai 583,36 miliar rupiah. Nilai tersebut masih dapat berubah seiring pendalaman alat bukti dan proses penyidikan. Kementerian Keuangan juga mencatat bahwa kasus ini bukan kejadian tunggal. Sekitar 40 perusahaan baja terindikasi melakukan praktik serupa dengan potensi kerugian negara yang diperkirakan bisa mencapai 4 triliun rupiah per tahunnya. Itulah tadi berita hot news kita pada hari ini. Saksikan berita hot news lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.